Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf Andara dengan nomor NPM 2406212367, prodi PAI semester 6. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis, dosen pengampu Ibu Haja Dr. Masrifah MSI, mengenai memahami pembelajaran Al-Quran Hadis dengan tema Fondasi Kehidupan Muslim, Jalan Menuju Kebahagiaan Dunia dan Akhirat melalui pemahaman mendalam akan firman Allah dan sunnah Rasul-Nya. Mengapa Al-Quran Hadis itu penting? Yang pertama, Al-Quran Hadis itu merupakan sumber fundamental, panduan utama ajaran Islam yang menjadi dasar keimanan dan kehidupan Muslim sehari-hari. Yang kedua, Al-Quran Hadis menjadi pedoman hidup, membimbing umat menuju kebahagiaan di dunia dan kesuksesan di akhirat dengan jelas dan terang. Dan yang terakhir, Al-Quran Hadis menjadi kebutuhan di era modern. Pemahaman yang benar sangat mendesak di tengah arus informasi yang kompleks dan penuh tantangan. Intisari atau poin pembelajaran dalam Al-Quran Hadis yang pertama itu pengertian mengenai intisari pembelajaran Al-Quran Hadis, yaitu proses interaksi edukatif untuk memahami, meyakini, dan mengamalkan ajaran Al-Quran dan Hadis dengan penuh keimanan. Yang kedua, konsep dasar, yaitu yang pertama membentuk pribadi muslim yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mengembangkan kapasitas belajar dan potensi peserta didik secara optimal. Dan yang terakhir yaitu menekankan pengalaman langsung dalam proses pembelajaran. Firman dan sabda sebagai pedoman. Nah, di sini sudah tercantum firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 132, Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11, dan hadis riwayat Muslim, di mana makna dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 132 itu menekankan pentingnya warisan ajaran dari generasi ke generasi. Makna Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 yaitu menunjukkan keutamaan dalam keistimewaan ilmu pengetahuan dalam Islam. Dan makna hadis riwayat Muslim yaitu menekankan pahala besar bagi seorang menuntut ilmu agama dengan ikhlas. Komponen esensial dalam pembelajaran. Yang pertama tentunya itu tujuan pendidikan. Mencetak generasi Muslim yang cerdas intelektual, kokoh spiritual, dan berakhlak mulia sesuai nilai-nilai Islam. Yang kedua, pendidik dan peserta didik, yaitu interaksi yang berpusat pada peserta didik dengan pendidik sebagai fasilitas pembelajaran. Yang ketiga yaitu tentunya materi atau kurikulum dengan pendekatan yang komprehensif dan sistematis, dan tentunya juga metode pembelajaran yang ada dalam pembelajaran Al-Quran Hadis seperti bil hikmah, teladan, cerita, nasihat, pembiasaan, perumpamaan, tanya jawab, diskusi, dan demonstrasi. Sumber kebahagiaan abadi. Al-Quran dan hadis adalah petunjuk hidup yang membawa kebahagiaan hakiki di dunia dan juga akhirat. Pendekatan dan pembelajaran Al-Quran hadis. Yang pertama itu pendekatan idealis, yaitu berpusat pada pemikiran dan nilai-nilai luhur Islam yang menjadi pedoman hidup umat. Yang kedua yaitu pendekatan historis, mempelajari konteks turunnya ayat dan latar belakang hadis untuk pemahaman yang utuh. Yang ketiga yaitu pendekatan normatif, berdasarkan norma dan ajaran Islam yang benar sesuai dengan Al-Quran dan hadis sahih. Dan yang keempat yaitu pendekatan empiris, yaitu mengamati dan menganalisis penerapan ajaran dalam kehidupan nyata secara kontekstual.
Tantangan dan solusi pembelajaran Al-Quran Hadis di era modern itu tentunya ya problematikanya itu kurangnya minat. Peserta didik cenderung kurang tertarik dengan pembelajaran konvensional. Yang kedua, metode terbatas. Keterbatasan metode pengajaran yang inovatif dan menarik minat. Yang ketiga yaitu informasi tidak akurat, pengaruh arus informasi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Lalu solusinya yaitu pengembangan kurikulum, yaitu membuat kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dan konteks zaman. Yang kedua, integrasi teknologi, memanfaatkan teknologi digital untuk pembelajaran yang interaktif. Dan yang terakhir yaitu kolaborasi kerjasama pendidik, orang tua, dan masyarakat dalam pembinaan. Selanjutnya yaitu analisis kritis relevansi pembelajaran Al-Quran Hadis di era digital yang penuh tantangan pemahaman mendalam terhadap Al-Quran dan Hadis menjadi semakin krusial untuk menjaga identitas dan keimanan generasi muda. Menghadapi tantangan kontemporer, pembelajaran efektif harus mampu menjawab problematika kekinian dengan solusi berbasis nilai-nilai Islam. Pemahaman kokoh dan kontekstual membekali generasi muda dengan pemahaman yang kokoh serta kemampuan mengamalkan ajaran secara kontekstual. Dan yang terakhir, metode berpusat pada siswa, pemanfaatan teknologi dan metode yang menarik untuk menciptakan pembelajaran bermakna dan menyentuh hati. Nah, inti dari semua pembelajaran yang telah tadi disampaikan yaitu untuk menuju generasi Qurani yang berkemajuan. Tentunya di sini terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu investasi spiritual dan intelektual, yaitu pembelajaran Al-Quran Hadis bukan sekedar mata pelajaran, melainkan investasi berharga untuk kehidupan dunia dan akhirat. Dan yang kedua yaitu pondasi yang kuat. Dengan pondasi pemahaman yang kuat dan metode yang tepat, generasi muslim dapat tumbuh dengan keimanan yang kokoh. Dan yang terakhir yaitu generasi berakhlak mulia. Mencetak generasi muslim yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia, siap menghadapi tantangan zaman dengan bijaksana. Mungkin pembahasan dari awal sampai akhir sudah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi saya dan umumnya bagi kalian semua yang mendengarkannya. Cukup sekian. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.